Ni hao Sobat King, pantun dulu boleh lah ya. Jalan-jalan ke kota Chongqing, jangan lupa mampir ke Hong Yatong. Apa kabar Sobat King? Mau kenalan dulu boleh dong. Ada Laras yang medok di sini, siap menemani Sobat King di Chungking Talks edisi ke-7 dengan tema Apa kabar Cina? Jangan apa kabar mantan ya Sobat King, karena nanti semakin berusaha melupakan, kita akan semakin ingat terus dengan mantan. Walaupun kini hanya tinggal kenangan. Oke Sobat King, kabar China kali ini akan dijawab oleh dua narasumber yang ganteng dan cantik. Pastinya kece abis dan siap menemani Sobat King di malam yang indah ini. Yang pertama ada Kak Muhammad Imam Akbar Hairi dari Huazhong University of Science and Technology, Wuhan. Halo Sobat Kim, halo Lara. Sekarang Kak Akbar ini ada di Wuhan atau di Indonesia, Kak? Masih di Wuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke narasumber yang selanjutnya. Yang pastinya cantik ya, karena tadi aku sudah mention kalau narasumber kita yang kali ini cantik. Ada Kak Angel Chandra di sini dari North China University of Technology Beijing. Dan Kak Angelica Chandra ini adalah penerima Beijing Government Scholarship 2019. Hai Sobat King, hai Kak Akbar, hai Kak Laras, malam. Yang pengen lebih kenal dengan Kak Akbar, Kak Angel, boleh kepo-kepoin juga. Stay tune di Chungking Talks edisi kali ini. Untuk Kak Angel sekarang ada di Beijing atau di Indonesia nih? Aku lagi di Beijing nih. Dua narasumber kita sekarang lagi ada di Wuhan dan di Beijing. Kalau Lara sih masih di sini-sini aja Kak ya, masih ada di Indonesia tercinta. Oke, mungkin kita langsung masuk aja. Sebelumnya kita mau flashback dulu nih Kak. Waktu awal-awal COVID-19 ini muncul dengan tanpa permisi. Munculnya pertama kali di kota Wuhan. Gimana sih keadaan awal outbreak di Wuhan itu, Kak Akbar? Kalau dari versi aku, kebetulan kan ada temen tuh ngambil kedokteran di Tongji ini, itu universitas kedokteran yang punya rumah sakit kan, Sitias, mahasiswa Indonesia ngasih tahu ke aku, lagi ada banyak pasien nih yang kena virus yang masih belum tahu apa gitu. Jadi katanya sarannya jangan makan seafood dulu. Itu sekitar awal Desember, tapi belum sempat heboh. Wah, jadi memang sudah adanya itu mulai bulan Desember ya. Tapi mungkin lebih banyak ketahuannya nih kalau virus ini langsung outbreak. Waktu itu mungkin sekitar itu Kak ya, waktu liburan Imlek Kak ya? Itu sebenarnya yang udah mulai jadi ditanggapin serius itu akhir Januari. Lockdown dan nggak boleh keluar kamar bahkan. Kan hanya supermarket dan apotek aja nih yang buka. Karena waktu Laras di Chongqing dulu, sempat juga nih Kak, waktu awal outbreak kan Laras masih di Chongqing nih. Waktu keluar, jalanan itu juga sepi banget. Terus si RT yang awalnya penuh, yang biasanya kita desek-desekan tuh Kak sama lokal ya, juga jadi kosong gitu. Terus masyarakat lokal juga jadi panik buying. Nah, itu gimana sih Kak? Keadaan di Wuhan apakah sama seperti di Chongqing waktu Laras lagi ada di Chongqing? Jadi memang waktu libur kampus itu pasti sepi. Kalau dibilang sepi karena virus, jadinya nggak kaget gitu loh. Tapi seperti sepi, tidak ada yang belanja. Masih. Aku masih bisa belanja di supermarket, masih bisa karaoke bahkan. Nah, tapi ketika menjelang Januari akhir, itu lockdown, benar-benar lockdown. Jadi nggak seperti keadaan darurat gitu ya, tiba-tiba lockdown apa-apa, panik gitu, enggak. Kalau kondisi di Wuhan seperti itu, mari kita bergeser sedikit ke Beijing, yang biasanya itu ramai turis, orang ingin liburan ke China ya, pasti perginya ke Beijing. Kalau keadaan awal outbreak di Beijing nih, seperti apa Kak Angel? Nah, kalau untuk di Beijing sendiri sebenarnya sih hampir sama juga seperti di Wuhan. Cuman waktu
waktu awal outbreak itu kan yang heboh Wuhan dulu ya. Jadi masih termasuk daerah yang agak jauh dari Beijing. Jadi kita itu masih kayak boleh free. Ada satu hari di mana itu kalau nggak salah dekat Februari awal, ada himbauan kita mahasiswa internasional segera menyetok makanan. Karena pada saat itu supermarket waktu aku pergi itu udah hampir kosong. Jadi kita bertiga flashback banget nih Kak ya, waktu awal-awal outbreak di China dulu. Gimana sih Kak respon pemerintah China, khususnya di kota Wuhan dulu nih Kak, pada saat awal pandemi kota Wuhan disorot banget oleh seluruh dunia? Jadi kalau menurutku sih responnya ke mahasiswa internasional sangat baik. Alasan utama, ini pendapat pribadi dan mungkin aku yakin benar, image China terhadap mahasiswa internasional itu sangat penting gitu. Jadi mereka ingin memberi image yang terbaik kan bagi mahasiswa internasional. Sebagai contoh kayak gini, waktu di lockdown itu kami disuplai makanan memadai 3 kali sehari dan itu selalu on time. Jam 7, jam 12, sama jam 5. Isi makanannya itu, bukan lagi bergizi kalau menurutku. Telur rebus, terus siangnya itu lauk pauknya minimal 3, dan dikasih susu, dikasih sayur mayur. Malah kebanyakan teman-teman mahasiswa internasional komplain karena jadi gemuk. Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi Kak ya. 4 sehat 5 sempurna, 6 perut kenyang. Dan bahkan waktu itu kan pas lockdown Imlek tuh, aku dapat bingkisan isinya coklat, terus kayak gantungan Imlek gitu kan, kopi dan sebagainya gitu. Sangat-sangat super lah, kita kelihatannya seperti diperhatikan bener gitu, malah nggak enak gitu kan, kondisinya sedang sulit kan seperti itu. Berasa jadi anak kesayangan ya Kak. Apalagi waktu Imlek kemarin, Laras juga dapat hongpao nih Kak. Bahagia banget kan Kak. Kalau respon pemerintah China di Beijing, apakah sama nih dengan cerita Kak Akbar atau sama dengan cerita Laras mungkin Kak? Kalau untuk kabar aku iri banget sih denger cerita Kak Akbar dapat kayak free food gitu ya kan. Kapan lagi coba? Aku setuju banget sama Kak Akbar kalau memang pemerintah China itu benar-benar menjaga image di mata internasional. Apalagi kita termasuk salah satu negara yang saluran mahasiswanya itu cukup banyak di China. Pemerintah Beijing sendiri mereka menyediakan masker yang cukup banyak. Asal kita mau keluar dari kampus aja itu mereka menyediakan masker kayak langsung diganti ya, cuci tangan ya. Jadi benar-benar menerapkan protokol kesehatan gitu langsung. Tapi nggak sepenuhnya lockdown seperti Kak Akbar. Keren-keren banget ya penanganan terhadap semua mahasiswa internasional, nggak hanya mahasiswa Indonesia aja pastinya ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau akan terjadi pandemik yang berkepanjangan ini Kak, yang nggak selesai-selesai? Apalagi kakak kan jauh nih dari keluarga, sendirian di Beijing. Kalau untuk kepikiran sih pastinya enggak ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti punya target. Misalnya target tahun depan itu pengennya seperti apa. Atau bahkan target yang setidaknya dekat seperti 1-2 bulan ke depan itu pengennya apa. Tiba-tiba ada pandemi gini, kita harus membatalkan semuanya. Istilahnya target yang bisa dicapai tahun depan itu malah harus bergeser gitu kan. Tapi aku percaya kalau misalnya pandemi ini sebenarnya datang karena ada alasan di balik itu semua. Jadi ambil positifnya aja, ya buang-buang negatifnya gitu loh. Ambil positifnya aja, buang yang negatif. Kalau Kak Akbar sendiri nih, kepikiran nggak sih kayak, waduh, terjadi pandemi di Wuhan lagi? Kalau dibilang pandemik atau enggak, aku tetap stay di Wuhan, udah choice gitu. Nah, kepikiran pandemik bakal lama seperti ini sampai sekarang, efeknya sampai ke global seperti ini, nggak nyangka sih. Tapi secara pribadi, ketika aku tinggal di Wuhan, terus ada heboh-heboh masalah pandemik ini, aku malah nggak ngerasa kayak panik atau parno, karena menurutku aku tinggal di Wuhan, kota ini sehat, terus tidak seperti yang di-share-sharekan oleh berita, oleh teman-teman kita ataupun internasional kan gitu kan. Enggak juga gitu. Jangan percaya sama yang hoax-hoax ya Kak. Apalagi biasanya itu Kak, WhatsApp grupnya ibu-ibu. Kalau sebar gosip tuh cepet banget, dijamin, mantap. Kalau dari Kak Akbar sendiri nih, ada nggak sih respon pemerintah lokal yang paling memorable dan melekat di hati Kak Akbar?
yang selama pandemik ini, ketika aku stay di kampus, itu mereka berusaha memenuhi kebutuhan kita gitu, terutama sebagai mahasiswa ya. Gimana sih supaya senyaman mungkin bisa menikmati lockdown, tapi juga bisa tetap belajar kan seperti itu. Nah, kebetulan nih, aku kan suka ngopi dengan ngerokok juga. Jadi aku request gitu. Aku butuh ini, butuh kopi, butuh rokok untuk membantu aku stay di kamar supaya research di kamar gitu. Dan cepat responnya. Hari itu juga ada solusi dan dicarikan penjualnya dan dikonekkan dan aku bisa akses gitu. Menurutku sangat memorable gitu. Terus yang kedua menurutku, jadi selama dikasih suplai makanan itu ke kamar, ada suatu hari disurvei makanannya enak apa enggak. Aku pernah ngomong, ya makan siang ini enak. Kayaknya chefnya tetap gitu. Chefnya langsung diganti sama yang enak gitu. Menurutku aku sempet, wah gila juga ini kayak gini. Ini kayak di servis kayak di hotel aja kayak gitu. Ini pendapat pribadiku sih. Berasa jadi artis banget ya, Kak. Pantes nih Kak Angel iri. Laras diem-diem juga iri nih, Kak. Sampai apakah pindah ke Wuhan aja nih ya? Pindah bareng-bareng Ya, yuk, Kak. Yuk, pindah yuk, Kak. Ayo. Yuk. Nah, pastinya kan Kak Akbar dan Kak Angel ini sudah tahu dan update ya tentang vaksin COVID-19 yang sekarang banyak jadi pro kontra nih di seluruh dunia. Khususnya juga di Indonesia. Apalagi Pak Jokowi, presiden tercinta kita ini kan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Nah, bagaimana dengan info vaksin yang sudah beredar di Cina nih, Kak Angel? Di Beijing sendiri sebenarnya vaksin sih udah mulai beredar ya, dan bahkan sudah mulai berjalan di distrik sekolah aku, khususnya Shujingsan. Jadi untuk vaksin sendiri, kita sebagai mahasiswa itu berhak memilih apakah kita mau divaksin atau tidak. Jadi kalau aku sebenarnya pengen sih divaksin, cuman aku ingin melihat dulu apakah ada efek sampingnya, karena aku juga nggak mau langsung terima gitu aja. Walaupun udah ada surat dan lain-lain, karena kata teman aku yang warga lokal ini katanya ada beberapa efek yang bakalan muncul di tubuh orang setelah vaksin. Tapi itu kembali lagi ke tubuh orang masing-masing ya, karena orang masing-masing kan punya metabolisme dan kesehatan tubuh yang berbeda-beda. Pemerintah Indonesia juga sekarang kan lagi gencar juga nih Kak ya, dengan program vaksin COVID-19-nya yang gratis. Mungkin juga ada Sobat King di sini yang sudah menerima vaksin ini tentunya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan itu ya oleh pemerintah Indonesia. Kalau untuk mahasiswa internasional di Wuhan, bagaimana nih Kak mekanisme vaksinnya, Kak Akbar? Apakah karena Wuhan ini sebagai kota pertama yang COVID ini muncul tadi, kayak mekanisme vaksinnya itu lebih beruntutan? Iya, malah unik. Jadi sempat ada dari lokal news ya, lokal news di Wuhan sudah dipersiapkan sekitar 500.000 vaksin apa ya? Kalau tidak salah, 500.000 vaksin yang siap diedarkan di rumah sakit dan sudah mendaftar secara online. Tiba-tiba hilang aja info itu dan diganti ternyata volunteer. Itu tidak diwajibkan gitu. Aku tidak tahu, kalau aku secara pribadi aku sangat percaya dengan kinerja pemerintahnya untuk masalah kesehatan publik ataupun pelayanan publik di sini. Mereka satu hal yang aku bisa pastikan, mereka tidak main-main masalah nyawa. Kalau mereka memberikan suatu kewajiban atau apa, ya memang untuk melindungi nyawa seperti itu. Dan bayar pribadi itu sekitar 200 yuan kalau tidak salah. Wah, info baru nih Kak. Jadi untuk vaksinnya ada yang berbayar, tapi kalau kita jadi volunteer bisa free gitu Kak ya? Iya, betul. Kalau yang anak kuasa di Wuhan itu dia bayar, seperti itu. Kalau Lara sendiri sih mungkin milih yang free aja kali Kak ya. Maklum Kak, hemat nih. Oke. Bicara tentang new normal nih Kak. Nah, new normal kan di Indonesia pasti Sobat King sudah kenal dan sedang menjalankan konsep new normal.
yaitu kita diminta untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Kalau new normal ala Beijing, itu seperti apa sih Kak Angel? Harusnya sama sih ya dengan Indonesia, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kayak membeli sayur, terus pergi bekerja, memperbaiki bangunan dan lain sebagainya, itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3M Kak. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Ingat 3M ya. Nah, kalau untuk new normal di Wuhan nih, apakah sama Kak? Ataukah mungkin lebih strict gitu? Kalau new normal, awal-awal normalisasi setelah lockdown ya, masih sangat strict. Mau setiap masuk ke fasilitas publik, masuk ke apartemen, harus wajib scan kan? Scan dan masker seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa nunjukin green code, nggak bisa masuk gitu. Setelah April atau Mei tahun lalu, karena tidak ada lagi kasus virus baru, sudah sangat normal. Jadi beberapa sudah tidak pakai masker, tetapi 70% masih pakai masker. Namun kalau kita akses kereta api atau metro seperti angkutan umum, itu wajib masker. Di Indonesia sih sepertinya juga sudah normal banget Kak, karena sudah banyak orang yang nggak pakai masker Kak. Ini agak nyindir ya sepertinya ya. Nggak pakai maskernya, tapi kasusnya tetap naik nih Kak. Waduh, gimana Sobat King? Menyinggung nih Kak, yang kemarin sempat heboh nih Kak di Wuhan. Kan Kak Akbar tadi sudah mention nih, kalau di Wuhan itu sudah normal banget. Boleh dong cerita sedikit Kak tentang warga Wuhan yang lagi pesta, bahasa gaulnya pool party gitu Kak, asik. Aku sempat kemarin itu ada dari Embassy Beijing datang ke Wuhan kan, ngobrol-ngobrol dan nanya nunjukin pool party di Wuhan tuh di mana gitu. Aku aja nggak tahu di mana itu. Tapi kalau menurutku itu kemungkinan iya. Jadi kalau dibilang pool party heboh-heboh seperti yang dikatakan di berita, enggak juga. Normal-normal aja berenang seperti itu. Wah, padahal Lara sudah envy tuh Kak. Pengen ikut pool party-nya maksudnya. Bercanda ya Kak. Kita kembali ke jalan yang benar. As a student, di era pandemik ini, proses belajar mengajar dari awal pandemi sampai sekarang, bagaimana sih Kak Angel di Beijing? Proses belajar mengajarnya nih benar-benar berbeda ya. Jadi maksudnya berbeda itu di awal bulan 6 pertama, terutama pas outbreak itu kita itu online, dan menurut aku online ini satu pengalaman yang benar-benar tak terlupakan, belajar online. Dimana kalau offline itu kayak benar-benar di center sama guru. Tapi kalau untuk online itu kayak tinggal masuk, terus kita ngomong kayak, oh I am here, terus ya udah mau tiduran, mau main Betul game, banget. itu juga nggak ada yang hirauin gitu loh. Jadi kayak online membuat aku jadi sedikit agak malas, tapi kemudian 6 bulan setelahnya, yaitu start dari Juli 2020 itu baru aku mulai offline. Murid internnya cuman aku sama kawanku, terus sisanya warga lokal. Warga lokal kan boleh kembali ke sekolah, jadi kita kelasnya bareng-bareng. Sisa mahasiswa internasional yang lain seperti yang dari Jepang, Korea, itu mereka semua via online. Sama banget sih Kak, kayak Laras Kak, waktu online kelas kemarin itu bisa kelas tanpa harus mandi dulu Kak. Bener banget. Bisa kelas. Mungkin Kak Akbar sama Kak Angel bakal iri sih ya sama Laras, karena Laras bisa sarapan nasi uduk, bisa sarapan nasi kuning gitu Kak. Oh, waduh. Enak banget. Mohon maaf dia Kak ya, mohon maaf. Nanti kalau Laras bisa kembali ke sana, Laras kirimin deh Kak satu-satu, biar adil ya Kak ya. Fotonya? Enggak dong Kak. Untuk Kak Akbar nih, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang bisa dipetik dalam kehidupan pandemi ini di Cina? Pelajaran tentang kehidupan nih Kak, kayak mungkin Kakak jadi jauh lebih rajin nih, atau mungkin Kakak jadi lebih pemalas mungkin karena semuanya serba online nih. Kalau menurutku sih normal pandemik dengan nggak pandemik, aku memang udah seperti biasa gitu. Seminggu 2 kali olahraga gitu, lari-lari. Kalau untuk maintenance kesehatan itu wajib. Nah, kalau dari pelajaran sih
kalau dari segi pandemik seperti ini, tantangan kita sekarang ternyata bukan hanya karir, bukan hanya ambisi pribadi. Ternyata ketika kita berhadapan dengan pandemik seperti ini, sama aja seperti situasi perang seperti itu. Membuat aku mempercayai bahwa segala sesuatu bisa terjadi, walau itu kita pikirkan tidak mungkin terjadi seperti itu. Apapun yang akan terjadi, kita selalu siap, kita selalu berikan yang terbaik, dan jangan pernah panik. Gitu. Terima kasih untuk Kak Akbar, tadi sudah memberikan pelajaran yang dapat dipetik nih di dalam kehidupan pandemi di China. Kalau untuk Kak Angel sendiri, kira-kira apa nih yang bisa dipetik dalam kehidupan pandemi saat di China? Pelajarannya sih kayak lebih ke ini ya, pergunain waktu kita itu sebaik mungkin untuk mengasah diri selama pandemi. Jadi kayak belajar ability yang kita itu merasa kayak kita nggak bisa. Jadi terus yang kedua, luangin waktu kita itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak jangan selama pandemi itu makin malas, ya kan? Dan sama seperti kayak Kakak Akbar, itu kita tetap harus menjaga pola hidup yang sehat, gitu sih, Kak. Betul banget nih, Kak. Kan banyak orang memang alasannya sih karena pandemi ya, nggak bisa kemana-mana, di rumah terus, jadinya badan gendut. Padahal itu kan bukan jadi alasan nih, karena kita tetap bisa berolahraga di rumah. Nah, sebelum kita berpisah nih dengan Kak Akbar dan Kak Angel, adakah pesan dan kesan untuk Sobat King di Indonesia dan di China nih, Kak? Kalau pesan aku buat teman-teman pendengar Chungking Talks, baik yang ada di China ataupun yang ada di Indonesia, gunain waktu kalian itu sebaik mungkin, asahlah kemampuan yang terpendam, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wah, betul banget nih. Kalau Kak Akbar, bagaimana Kak? Pokoknya buat sobat-sobat pendengar, usahakan selalu beri yang terbaik, selalu percaya apa kata pemerintah, apapun itu, tidak ada pemerintah menginginkan yang terjelek untuk rakyatnya. Jadi, semoga pandemik di Indonesia segera berakhir, dan nanti supaya aku kalau udah lulus bisa balik ke Indo segera mungkin. Itu aja. Ayo, Ciayo, Wuhan bisa, Indonesia bisa. Oke, terima kasih untuk Kak Akbar dan Kak Angel. Nah, Ciayo, untuk Sobat King di Indonesia maupun di China, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sehat, ikuti protokol yang sudah ada, pasti Tuhan memberikan yang terbaik nantinya, seperti kata Kak Angel tadi. Oke Sobat King, bagaimana dengan Chungking Talks edisi Apa Kabar China kali ini? Ada pantun nih untuk Sobat King semuanya. Bendera Cina warnanya merah, jangan lupa dengan bintang-bintangnya. Walaupun kita harus berpisah, jangan lupa dengerin podcast Chungking Talks edisi sebelumnya. Saya Lara, sampai jumpa lagi di Chungking Talks. Zaijian Sobat King. Zaijian.